kan akan dikorbankan itu apa? Lembu, domba sebagai lambang apa? Lambang Paskah, anak domba Paskah. Jadi biasanya ada 7 domba, 2 lembu di sana dipersembahkan. Jadi orang-orang mengambil keuntungan. Wah, ini kan Paskah saya berdaging deh. Sama seperti kalau 17 Agustus. Wah, kalau 17 Agustus itu apa? Orang yang minum itu apa? Berdagang apa? Es cendol. Karena apa? Acara teror itu pasti panas, pasti orang cari air, cari minuman. Jadi orang berdagang itu. Nah di Yerusalem jauh sebelum itu terjadi di dunia sekarang, orang dulu sudah lihat itu apa? Oh ini ada keuntungan baik bagi kita. Saya akan dapat apa? Keuntungan dalam berdagang. Tapi mereka lupa bahwa tempat yang mereka pilih untuk berdagang adalah bait suci, pelataran bait suci, yang mana tidak boleh ada orang di situ, tidak boleh ada orang berdagang di situ, tidak ada boleh orang apa tukar menukar uang, tidak boleh ada, tidak boleh ada. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan dia dapati bait suci, ya di pelataran bait suci itu terjadi seperti pasar, ya udah seperti pasar ramainya. Jadi orang yang beribadah di dalam sudah nggak dengar, yang didengar apa orang tawar menawar di luar, orang begitu ramai di dalam di pelataran itu. Memang pelataran itu dikhususkan untuk apa? Bangsa-bangsa bukan Yahudi gitu. Tapi mengganggu ketika Yesus lihat Yesus mendekati bait suci itu, saudara, dia sangat apa? Sangat kaget sekali dan dia apa? Dia langsung bertindak, ya, dia bertindak, dia bongkar bangkir, dia usir semua apa? Pedagang-pedagang itu. Rumah Bapakku di apa? Dia membuat cambuk dan tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu. Mereka uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Saudara, lembu-lembu itu dia diusir, kemudian meja-meja itu diporak-porandakan. Luar biasa pada waktu itu. Orang kaget, Yesus sendirian, ya, dia gunakan otoritasnya. Karena ini dia katakan rumah Bapakku, jangan jadikan rumah apa? Rumah Bapakku jangan jadikan tempat berjualan. Rumah Bapakku. Yesus bertemu dengan apa? Bait suci Allah. Bertemu dengan apa? Dengan keadaan yang begitu kacau sekali, dan kesakralan sebuah bait suci itu tidak dihormati. Yesus bertindak, dia bongkar bangkir, dia usir itu para apa? Pedagang lembu. Kenapa kalau dan lembu dan binatang-binatang itu diusir dari tempat itu? Apakah pedagang-pedagang itu akan rugi? Tidak. Kalau domba itu para pedagang, para orang-orang yang mengembalakan, ya, domba itu pasti kenal. Domba itu pasti kenal. Jadi diusir semua, otomatis mereka akan kejar lagi dombanya. Mereka nggak terlalu rugi banyak deh. Yesus juga tahu itu mengenai bagaimana dia memang kecewa, marah, kecewa. Kenapa? Karena rumahnya dijadikan tempat apa? Berjualan. Tapi dia tahu di dalam amarahnya dia juga tidak ingin manusia itu disusahkan, ya. Karena ini mereka berdagang, jadi dia usir. Kalau uang dicurahkan di bawah, uang itu pasti akan dikumpulkan, orang tidak akan rugi. Meja dibolak-balikan, pasti bisa jangka lagi. Saudara, ada satu hal yang saudara lihat, tengah kemarahan Yesus tetap memakai aturan. Dia mengasihi manusia itu. Kita baca di dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-16. Kan tadinya dia sudah bongkar bangkir, orang kaget, ada seorang yang apa? Mengacau malaukan dan mengusir semua apa? Yang berdagang di pelataran bait Allah itu. Lalu ayat 16, coba baca ayat 16.
Ada perlakuan berbeda. Ada perlakuan berbeda. Ayat 16. kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan. Kenapa? Kalau yang lain lembu-lembu itu dia apa? Diusir, dibongkar banjir. Kalau domba lembu diusir ke sana, pasti bisa ikut, pasti bisa tarik lagi kan dombanya kan. Tapi ayat 16 dia bilang apa? Tetapi pedagang-pedagang merpati dia berkata, ambil. Kenapa? Kalau Yesus buka itu merpati itu terbang nggak bisa dapat lagi, rugi kan dia. Jadi dia itu Yesus di tengah apa? Di tengah sakit hatinya karena melihat rumahnya dijadikan tempat berjualan, dia masih ada rasa kasihan kepada manusia di tengah marahnya. Pernah nggak di tengah amarah kita ada kasihan dalam hati kita? Yang ada cuma marah saja, yang ada sudah tidak ada lagi yang baik lagi. Semuanya salah semua. Apa yang kalau kita bantah salah semua. Kalau lihat kan, ada hal yang berbeda di sini kan. Pedagang merpati yang berkata, ambil semuanya. Kalau Yesus porandakan itu merpati dia kebuka terbang, kasihan, rugi banyak ya, rugi ya. Sudah lihat itu Yesus ya, luar biasa bukan? Dia juga tidak ingin manusia apa? Dia apa? Dirugikan dalam hal ini. Betul. Jadi artinya gini, kalau kita marah, sesuatu marah, jangan sampai kita berbuat dosa, semua pun sudah dianggap apa? Salah dan keliru. Jangan amarah itu menguasai kita. Ya, oleh karena kita marah kepada satu orang, kita sudah marah kepada semua orang yang ada pun kita marah semua. Tapi Yesus, saudara, ada perlakuan berbeda di sini kan. Kalau sapi lembu dia usir semua. Karena lembu jalan nggak cepat kan, pasti bicara lembu sudah saya. Pedagang yang berjualan bertukar uang di situ itu dibongkar, dibolak-balik itu menjadi. Kalau uang berserakan dikumpul lagi kan masih dapat lagi ya. Nah, itu kepada pedagang merpati itu tahu kalau dia buka itu kadang-kadang udah nggak ada kasihan itu orang rugi semua ya. Dia itu bilang apa? Ambil ini dan keluar dari tempat ini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Rumah Bapak baik suci jangan ditolak. Mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 3 ayat 16. Kalau bait suci secara fisik 1 Korintus berapa? 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Coba dibaca. 3 ayat 16. Iya. Ayat 16. Berapa duduk berapa? Ayat 16 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak. Jadi bait suci yang ada di Yerusalem secara fisik Yesus marah. Tapi bait suci yang hidup adalah tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait suci. Bait suci kita. Pribadi, lepas pribadi. Itu secara fisik memang itu bait suci ada di mana? Di Yerusalem. Tapi ada bait suci yang lebih Tuhan bertekankan kepada kita semua. Bersihkan bait suci hatimu. Bersihkan apa yang ada dalam hatimu.
semua motivasi-motivasi yang jauh daripadaku, semua dia apa? Dikeluarkan, dilepaskan semua. Bait suci secara fisik, Yesus marah. Yesus marah pelatarannya dikotorin. Tapi ada bait suci yang hidup, yang ada sampai sekarang, itu adalah tubuh kita. Yesus menekankan untuk bersihkan bait suci tubuhmu. Karena di situ dia berdiam secara apa? Dia berdiam, yang dikatakan bahwa aku pergi ke sana tapi akan ada pendorong yang lain, Roh Kudus, tempat didiami oknum kealahan tubuhmu itu. Maka jangan cemari tubuhmu itu. Jangan engkau taruh di dalam bait suci tempat Roh Kudus itu berdiam. Engkau keluarkan semua yang najis dalam hatimu, semua perkataan, semua dendam, semua kesombongan, keegoisan, lepaskan dari dirimu. Karena itu adalah bait suci tempat apa? Allah tinggal. Bersihkan bait suci tubuhmu itu. Mungkin di dalam pikiranmu, nggak apa-apa, ini kan dalam hati nggak ada yang tahu, istri suami pun nggak ada yang tahu, anak pun nggak ada yang tahu, atau teman saudara nggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Saudara, hati manusia itu dibandingkan dengan bumi, mana lebih besar? Bumi atau manusia dalam kapasitas isinya? Mana lebih luas? Ya, bumi atau hati? Luas mana hati dan bumi? Hati itu kamu isi apa aja tidak pernah penuh dia. Ya, hati tidak akan pernah penuh. Hati itu mau diisikan hari ini, saya mau beli TV, besok dia akan bilang mau lemari, besok dia mau beli korden. Besok hati itu tidak akan pernah terisi penuh. Hanya satu yang bisa memuaskan hati kita, ketika kita undang Roh itu datang bertakhta di dalam hati. Hati itu akan penuh. Hati itu tidak Anda mau kasih masuk apa aja di dalam hati itu, tidak akan bisa penuh, tidak akan bisa puas manusia ini. Kepuasan tidak akan didapat. Oleh karena banyak yang kita kasih masuk di dalam hati, di mana Yesus bukan patokan hidup kita, Yesus bukan yang utama bagi kita, maka semuanya akan nol. Maka semuanya akan jadi sampah. Duduk. Pelataran bait suci, ini katakan apa? Ayat yang ke-17. Ini bahasanya enak sekali dicerna. Ayat 17 di mana? Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cintanya akan bait suci itu menghanguskan dia. Dia cinta sekali dengan persekutuan ini. Kita tidak punya bait suci di sini, tapi bait suci yang ada di tempat begitu banyak kita di sini. Persekutuan ini Tuhan sangat mencintai. Tuhan sangat merindukan ini terjadi. Di saat ibadah, marilah kita merasakan bahwa kuasa hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Allah sendiri hadir melalui Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi kata yang dipakai itu, cinta yang dipakai itu, jadi seperti cinta seorang suami kepada istrinya, sangat cemburu sekali, dia sangat sayang sekali kepada istrinya. Tapi ketika ada sesuatu yang dilihat, sesuatu yang berbeda, dia dikatakan ada apa? Seperti terbakar ya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku.
Bakar semua kesombongan dalam hatimu. Bakar semua keegoisan dalam hatimu. Semua motif-motif yang tidak benar, bakar semua. Yesus jadikan yang utama di hati kita. Kenapa? Karena dialah jaminan hidup kita. Hanya dia jaminan hidup kita. Mungkin puasa kita berbakti sekarang kita merasa, oh nggak apa-apa hari ini, nggak apa hari saya masih bisa melakukan banyak hal. Saudara jangan lupa, saudara jangan lupa bahwa semuanya kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, tidak akan apa? Tidak akan terjadi apa yang kita tahu. Tapi kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Dia dalam hidup kita, maka Dia akan meluruskan jalan dan keinginan hatimu, niat hatimu. Jadi bakar semua yang menghalangi Anda dan saya, saudara dan saya, untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Bersihkan baik suci hatimu, bersihkan semua unek-unek hatimu, hatimu yang tidak benar dengan sesamamu, kakak beradikmu, suami istri, saudara bersaudara, bakar semua yang tidak berkenan. Putuskan semua itu dan taruh Yesus di dalam apa? Di dalam hati. Hari ini saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara sekalian. Saudara yang tahu berapa banyak saudara yang berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya membersihkan apa? Hati yang menjadi apa? Baik suci. Aku tidak mau taruh sampah di dalam hati. Aku tidak mau membusuk hati saya oleh karena sampah-sampah dunia yang ada di dalam hati kami. Saudara, hati itulah pikiran. Itulah pikiran saudara. Apa yang terpancar, yang keluar dari hati, itulah yang menjadi kehidupan. Saudara, tekatkan dari hari ke hari. Tuhan, saya mau dekat dengan Engkau. Saya mau dekat dengan Engkau. Hati yang menghalangi saudara dan saya datang kepada Tuhan, bakar semua. Musnahkan itu. Kesombongan, kedengkian, bakar semua. Taruh Yesus di dalam hati kita. Maka kasih-Nya akan nyata dalam hidup kita. Saudara, kasih, cinta akan rumah baik suci menghanguskan apa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Murid-murid yang ingat ada kata-kata di dalam Alkitab yang mengatakan sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 2:17, ada terdapat di dalam Mazmur pasal 69 ayat 9. Coba saudara baca Mazmur 69 ayat 9. Murid-murid tadi katakan itu. 69 ayat 9. Ya. Coba baca. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anakku. Ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu Cinta. menghanguskan aku. Untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi Raja Daud telah lama menulis itu di dalam kitab Mazmurnya. Ya, luar biasa. Daud adalah kekasih siapa? Tuhan. Kekasih Allah dikatakan. Orang yang dikasihi Allah Daud. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita simpan di dalam hati kita, apa yang kita kerjakan diam-diam di dalam hati kita, yang berkenan Tuhan berkati, yang tidak berkenan, saudara, apa yang kita buat, semuanya akan dibawa kemana? Ke pengadilan. Pengkhotbah 12 ayat 14. Coba dibaca. Pengkhotbah 12 ayat 14. Coba saudara baca. Pengkhotbah berapa? 12 ayat 14. Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 14.
apa yang kita lakukan, ya, mau kita diam-diam pun, apa saja yang kita perbuat selama di atas dunia ini, selama hidup, akan dipertanggungjawabkan semua. Jangan lupa, buang semua hati yang tidak berkandung dengan Tuhan. Baca, coba dibaca 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa Karena Allah akan membawa setiap setiap perbuatan ke pengadilan. ke pengadilan. Ya. Saudara, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Kita akan bertanggung jawab masing-masing. Kita akan bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap perbuatan, perlakuan, tindakan kita di atas dunia ini. Dia bawa, saudara. Jadi jangan kotori bait suci hatimu. Jangan kotori dengan hal-hal yang apa? Yang dari luar yang mencemarkan bait suci. Yesus aja marah. Ya. Yesus tidak kelihatan secara fisik, tapi dia berduka, saudara. Kalau saudara masukin dalam tubuh saudara ini apa? Hal-hal yang apa? Hal-hal yang beracun. Hawa nafsu, tinggalkan itu. Cari Tuhan, cari Yesus. Selagi masih dia berkenan ditemui, carilah dia selagi dia masih bisa ditemui. Maka dia akan menemui saudara dan saya. Datang kepadanya, tinggikan Yesus. Jangan tinggikan hatimu, jangan tinggikan egomu, jangan tinggikan jabatanmu, jangan tinggikan kehidupanmu yang sukses. Tinggikan Yesus, maka semuanya akan berakhir apa? Ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.